Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kafka Nafisya Rafa Rahmadani dari kelas 11, Akuntansi Keuangan dan Lembaga 2, nomor absen 15. Gempa bumi merupakan getaran di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi terjadi karena adanya pergeseran lapisan bawah bumi dan letusan gunung yang dahsyat. Selain itu, gempa bumi terjadi sangat cepat dan dampaknya pun begitu hebat. Oleh karena itu, dampak yang disebabkannya pun sangat luar biasa. Getaran gempa bumi sangat kuat dan bisa merambat ke segala arah sehingga dapat menghancurkan bangunan dan menelan banyak korban jiwa. Pada 26 Desember 2004 terjadi gempa bumi sekaligus tsunami di Aceh. Gempa bumi tercatat berkekuatan 9,1 skala Richter sampai dengan 9,3 skala Richter. Gempa bumi ini menciptakan adanya gelombang tsunami. Gelombang tsunami mencapai ketinggian 30 meter. Gempa bumi dan tsunami di Aceh ini tidak hanya berdampak di Indonesia saja, tetapi berdampak juga di sejumlah negara lainnya seperti Malaysia, Myanmar, Maladewa, Tanzania, Thailand, Bangladesh, Kenya, Sri Lanka, dan India. Menurut ilmuwan NASA, gempa bumi dan tsunami di Aceh ini diperkirakan menewaskan kurang lebih 230.000 jiwa. Pada beberapa tahun yang lalu, pada tahun 2018, tepatnya tanggal 28 September 2018, terjadi juga gempa bumi sekaligus tsunami di Sulawesi Tengah, di kota Palu. Gempa bumi dan tsunami di Palu ini tercatat berkekuatan sekitar 5,9 sampai dengan 7,1 skala Richter. Gempa bumi dan tsunami di Palu ini diperkirakan menewaskan kurang lebih 3.000 jiwa. Berdasarkan penyebab terjadinya gempa bumi digolongkan menjadi 3, yaitu gempa bumi tektonik, gempa bumi vulkanik, dan gempa bumi runtuhan. Gempa bumi tektonik merupakan gempa bumi yang disebabkan oleh pergeseran lempeng plat tektonik. Gempa bumi vulkanik merupakan gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Dan gempa bumi runtuhan merupakan gempa bumi yang disebabkan oleh runtuhnya material-material bumi. Dan pada gempa bumi runtuhan ini bersifat lokal dan hanya terjadi di daerah pertambangan dan di daerah kapur. Selain itu, terdapat istilah-istilah seperti hipocentrum, gelombang seismik, dan epicentrum. Hipocentrum merupakan pusat terjadinya gempa, atau disebut saja dengan titik pusat terjadinya gempa. Hipocentrum ini dicatat melalui gelombang seismik. Gelombang seismik yaitu gelombang elastik untuk memancarkan getaran di dalam dan di permukaan bumi. Dan epicentrum yaitu gempa bumi yang terjadi di permukaan bumi. Lalu, bagaimana proses terjadinya gempa bumi tersebut?
Proses terjadinya gempa bumi tektonik sendiri yaitu apabila dua lempeng bumi bertemu dalam satu patahan, maka akan melakukan gerakan bergeser, mendekat, ataupun menjauh. Pada saat itulah akan terjadi pengumpulan energi hingga lempeng tektonik tidak dapat menahan gerakan tersebut. Kemudian akan terjadi pelepasan secara tiba-tiba yang akan sampai menggetarkan bumi. Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja kalian berada, tanpa mengenal waktu, cuaca, musim, dan keadaan. Gempa bumi dapat terjadi. Tetapi gempa bumi hanya terjadi di tempat-tempat tertentu saja. Namun, kalian harus tetap selalu waspada. Selain kalian harus tetap waspada, kalian juga harus selalu beriman dan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk selalu dalam perlindungannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.